Halo brothers sisters, senang bisa berbagi lagi bersama dengan kita semua. Tetap semangat, tetap bergantung kepada Tuhan, dan tetap jaga diri kita untuk sehat. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang how to benefit from trials. Jangan ada trials, pencobaan terjadi dalam hidup kita, dan kita cuman waste itu. Jadi sia-sia, jangan. Kita bisa benefit dari itu, dan jangan kita jadi bitter. Salah satu hal yang sangat penting yang kita bisa belajar melalui trials adalah bertumbuh dalam pandangan kita tentang Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengajak kita sama-sama belajar dari buku Ayub. Dan saya dulu melihat buku Ayub hanya sebagai buku tentang suffering. Kalau ada orang sedang mengalami pain and suffering, saya buka buku Ayub. Karena saya pikir itu temanya buku Ayub. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini, sewaktu ada masa virus corona, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau bisa membantu orang yang mengalami kesusahan, suffering ini. Tapi Tuhan membantu saya melihat hal lebih dalam lagi. Karena saya berusaha mencari jawaban tentang menjelaskan kepada orang tentang suffering. Tapi yang saya dapatkan lebih adalah tentang Tuhannya. Dan makin saya membaca buku Ayub hari ini sekarang, saya lihat temanya bukan tentang suffering, tapi ini tentang Tuhan. Apa maksud saya? Ini adalah maksud saya. Kita tahu Tuhan punya purpose. Membiarkan adanya trials, pencobaan, pain and suffering dalam hidup kita. Salah satunya adalah penalty. Tapi tidak semua orang yang sedang mengalami cobaan karena Tuhan lagi kasih penalty atau kasih disiplin atau hukuman. Kepada bangsa Israel, yang waktu itu Tuhan baru saja kasih firman dia, Taurat dia, perintahnya, dia katakan, ini, kalau kamu taat, kamu akan di-bless. Kalau kamu tidak taat, kamu akan kena hukumannya, penaltinya. Ini Tuhan lakukan karena bangsa Israel di perjanjian lama saat itu baru mengenal Tuhan seperti anak kecil. Masih perlu peraturan dan kalau taat, ini. Kalau tidak, ini. Itu tujuannya Tuhan. Tapi semakin kita bertumbuh, Tuhan mau kita melakukan hal yang lebih lagi untuk Dia. Untuk supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, Tuhan melakukan preparation. Ada cobaan terjadi. Tujuannya adalah prepare kita. Menjadi seperti siapa Tuhan mau kita menjadi. Seperti Yusuf. Yusuf dijual oleh saudaranya. Menjadi budak. Dimasukkan dalam penjara. Hidupnya sangat tidak enak. Hanya di kemudian hari baru dia tahu. Tuhan punya kehendak menyiapkan dia menjadi orang nomor 2 terbesar di Mesir dan membawa keluarganya ke Mesir dan akhirnya menyiapkan keluarganya menjadi bangsa yang besar. Musa 40 tahun. Musa sendiri nggak tahu apa rancangan Tuhan, tapi Tuhan membiarkan pencobaan terjadi pada hidupnya supaya dia bisa membawa 1.000.000 orang lebih, jutaan lebih orang Israel keluar dari Mesir. Yang saya mau fokus hari ini adalah tujuan pencobaan yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita. Yaitu untuk purification. Untuk memurnikan iman kita lebih lagi. Untuk supaya kita punya motivasi yang benar. Lebih benar lagi kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar dari buku Ayub 1. Jawabannya adalah, is Job a commercial believer? Apakah Ayub adalah seorang percaya yang komersial? Dan itu adalah yang ingin iblis buktikan kepada Tuhan. Jadi plot dari buku Ayub adalah antara Tuhan dan iblis. Dan Ayub adalah objeknya. Nanti ada lagi istri dan teman-temannya. Tapi ini adalah antara Tuhan dan iblis. Di awal buku Ayub, yaitu Ayub 1, Tuhan sangat bangga dengan Ayub. Dia bilang, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
Nggak mungkin. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Kalau dia nggak dapat apa-apa dari lu, ya dia nggak mungkin mau taat, mau ikut lo. Ini karena lu terus berkati dia, lu terus jaga dia. Ya pasti begitu. Iblis bilang, Ayub tetap taat kamu, percaya kamu, karena ada sesuatunya. Jadi ada bargainingnya, kayak komersialnya. Ada maksudnya, ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya blessing. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi coba, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau lu ambil apa yang dia punya, dia pasti blame kamu. Tuhan bilang, oke, kalau gitu silakan. Kamu cobain. Apa yang terjadi? Harta daripada Ayub diambil. Kepunyaan diambil. Anaknya kepunyaannya diambil. Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Tidak. Makanya Tuhan datang kepada iblis. Apakah engkau sudah memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Yang kamu ambilkan baru dia punya kekayaan. Yang kamu ambilkan baru anaknya. Tapi kan dia masih sehat. Kalau dia masih sehat, dia masih bisa punya anak. Dia masih bisa kerja, berbisnis, yang akhirnya dia bisa dapatkan kekayaannya kembali. Tapi coba kamu ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tapi kalau lu ambil kesehatannya sekarang, sampai dia nggak bisa apa-apa, dia pasti mengutuki kamu. Dia bilang Ayub ini pasti ada maunya. Dia bargaining dan dia pasti akan blaming kamu. Terus Tuhan bilang, hanya sayangkan nyawanya, jangan ambil nyawanya. Sesudah selesai itu apa yang terjadi? Kesehatan Ayub pun diambil. Dan sangat parah keadaan dia. Bagaimana respons Ayub? Waktu kepunyaannya, harta dan anaknya diambil. Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada dia blaming Tuhan? Tidak. Malah dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Sesudah diambil kesehatannya, health-nya dia. Bagaimana respons dia? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah dia mau berbisnis? Enggak, dia tidak blaming Tuhan, dia juga tidak bargaining dengan Tuhan. Tapi justru siapa yang bargaining dan blaming? Istrinya. Istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya blaming Tuhan. Blaming dia. Istrinya, waktu menghadapi pencobaan itu mulai kelihatan bahwa imannya nggak murni. Imannya hanya komersial. Hanya selama diberkati saja. Kemudian teman-temannya, salah satunya Elifas, mengatakan, kasih nasihat kepada dia, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tenteram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Ini adalah tipe orang-orang yang percaya. Dan karena dia mau bargain sama Tuhan. Dia bilang gini, Ayub, lu baik aja lah. Lu makin rajin doa, makin sering puasa, makin rajin pelayanan. Lu lakukan itu, pasti Tuhan akan memberkati kamu. Mereka punya satu iman dan teologi yang salah, yang percaya dan mau percaya, dan sepertinya ini adalah formulanya. Kalau ada yang tidak beres dengan hidupmu, kalau ada yang went wrong with your life, berarti lu nggak rohani. Kalau lu mengalami pencobaan, berarti ada yang nggak beres tentang hidup lu. Dan 3 temannya terus panjang buku Ayub itu meyakinkan Ayub. Tapi Ayub tahu integritas dia. Dia tahu dia salah, dia taat.
Dia tidak main-main dengan dosa. Tentu Ayub adalah seorang pendosa, tetapi dalam kasus ini dia tidak melakukan salah apapun. Dan dia tidak hanya untuk supaya diberkati, supaya sembuh. Kemudian dia, ya udahlah gua baik-baikan saja. Enggak. Dia tetap taat, dia tetap cinta Tuhan. Bukan karena apa yang dia bisa dapat, tapi karena itulah diri dia. Ayub sangat percaya God's sovereignty, sangat percaya kedaulatan Tuhan. Tidak pernah sekalipun di dalam 42 pasal itu dia mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Bahkan di ayat 9, di tengah-tengah pencobaan dia yang gak gampang. Ayat 4 dia bilang, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Di tengah-tengah kesulitan dia. Satu demi satu, semuanya udah diambil termasuk kesehatan. Dia tetap tidak pernah question kedaulatan Tuhan. Sampai akhirnya pun, pasal 42 dia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak pernah dia mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Tapi dia mempertanyakan enggak God's silence. Tuhan diam. Kok kayaknya gue dibiarkan begitu? Oh iya. Tapi dia tidak pernah questioning God's sovereignty. Dia question akan God, kenapa nggak fair? Kenapa lu nggak cabut aja nyawa gue? Ayub 7 ayat 16. Dia bilang, biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Kok bisa ambil aja nyawa saya, Tuhan? Kemudian dia pakai istilah seperti di pengadilan. Karena dia tahu kedaulatan Tuhan. Tuhan itu hakim. Dia yang memutuskan. Dia bilang, pasal 9 ayat 14, dia bilang, lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Gak mungkin. Dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi aku hendak berbicara dengan yang Maha Kuasa. Aku yang membela perkaraku di hadapan Allah. Dia mau bela, dia mau kasih tahu Tuhan, gua kan gak lakukan yang salah. Kok kayaknya gak fair? Itu yang dia questionkan. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tapi tidak ada seorang yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tapi tidak ada keadilan. Kok gak ada yang jawab? Jawablah aku. Itu pergumulan dia. Tapi never once, tidak pernah sekalipun, dia questioning God's sovereignty atau kedaulatan Tuhan. Oke nggak? Untuk kita dalam pencobaan, kita questioning, mempertanyakan Tuhan. Oke. Yesus sendiri, waktu dia disalib, dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini Yesus sendiri loh. Yang tidak pernah berbuat dosa. Apakah dia mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Tidak. Yesus tidak pernah sedetik pun mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Dia tahu Tuhan baik. Dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha sanggup. Dia tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tapi di dalam pergumulan dia mempertanyakan akan perasaan dia yang lonely itu. So, apa yang kita belajar tentang Tuhan? Yang kita belajar di buku Ayub. Ini luar biasa sekali. Karena dari sini kita manusia nggak bisa lihat Tuhan. Ayub bisa mengerti Tuhan dalam level yang luar biasa. Dia jadi mengerti bahwa Tuhan oke untuk kita question. Untuk kita tanya waktu kita lagi mengalami kesesakan. Tapi jangan kita question kedaulatannya Tuhan. Apa yang Ayub belajar dari penderitaannya dia? Dia bilang, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Sepertinya hopeless. Namun, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Walaupun saya ngalamin ini sangat susah, tetap aja saya nggak akan tinggalkan Tuhan. Saya tetap mau right with Him. Saya tetap mau jaga integritas saya. Saya tetap mau taat kepada Dia. Saya akan persevere. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Rancangan Tuhan baik. Dan dia bilang, kalaupun saya lagi ngalamin berat, gak apa-apa. Karena Tuhan lagi mau buat saya pure. Seperti emas. Bagi dia tidak mau blaming Tuhan.
Dan dia tidak mau bargaining iman dia. Hanya supaya kalau gue sembuh baru gue ini. Enggak. Tidak ada itu. Karena bagi dia personal relationship dengan Tuhan lebih penting daripada apapun. Bahkan lebih penting daripada explanation tentang penderitaan dia. Dan kamu tahu respons Tuhan? Sama. Tuhan melihat personal relationship dia dengan Ayub begitu luar biasa. Pada akhir buku Ayub 42, ini kata Tuhan kepada Elifas. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena apa? Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 3 teman ini datang meyakinkan Ayub, lu pasti ada salah, makanya ada yang gak beres dalam hidup kamu. Tuhan bilang itu tidak benar. Itu teologi yang salah. Kamu pikir saya Tuhan seperti itu? Enggak, saya bersyukur Ayub tetap tidak mengikuti kamu. Tapi dia tetap mempertahankan kemurnian personal relationship dia dengan saya. Tuhan praise dia, puji dia. Dan bukan hanya itu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lebih lagi. Dan itu adalah promise Tuhan. Apakah Ayub bahagia karena itu? Oh, saya percaya dia sangat bersyukur. Tapi apa yang lebih lagi tentang Tuhan yang saya belajar dari buku Ayub? Saya belajar bahwa kalau saya tahu God punya purpose dan Tuhan mau purifikasi saya harus terus tetap dalam Tuhan. Saya tidak mau blaming Tuhan. Saya tidak mau bargaining dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan berikan praise dan janji promise dia kepada saya. Saya sangat suka bagian ini. Dan saya mau tutup devotional hari ini dengan ini. Ayub katakan, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Di dalam pergumulannya dia mengharapkan ada satu penengah antara dia dan Tuhan. Tuhan diam terus, tapi dia percaya Tuhan itu berdaulat. Dia bilang, kalau aja ada yang bisa menjadi perantara, menjadi wasit, penengah antara saya dengan Tuhan, itu akan luar biasa sekali. Dan di ayat 19, ayat 25, dia bilang, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ini supaya kita tahu, Ayub belum ada Alkitab tertulis untuk dia baca. Pengertian orang tentang Tuhan masih sangat sedikit. Orang belum percaya akan kebangkitan daripada kematian. There is life after death. Belum ada teologi tentang itu. Belum ada teologi tentang penebus yang hidup. Belum ada teologi kalau saya mati berarti saya masih tetap bisa melihat Tuhan. Tidak ada. Tapi karena penderitaan ini membuat dia merindukan satu wasit, satu perantara, pendengar. Begitu rindu. Bahkan dia percaya itu akan ada sebelum bahkan perjanjian baru ada. Luar biasa. Dari penderitaan Ayub, kita bisa lihat the glimpse of Jesus. Apa yang kita lihat? Bukan hanya praise and promise. Tapi Ayub melalui penderitaannya, dia rindu dan dia bisa lihat a person of Jesus. Di perjanjian baru 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya di kemudian hari di perjanjian baru bisa dituliskan di Alkitab bahwa Yesus itulah perantaranya. Bayangkan seberapa Ayub bisa melihat jauh ke depan, bisa mengerti Tuhan begitu dalam, bisa mengubah pandangan dia dengan Tuhan walaupun itu belum tertulis. Dan mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi ketika dia mengalami pencobaan dan dia bisa benefit dari itu dan bertumbuh dalam pengertian dia akan Tuhan. Sangat luar biasa. Saya berharap pada masa pencobaan ini, brothers sisters,
kita sama-sama bukan fokus kepada pain and suffering atau trials itu. Tapi kita sama-sama fokus apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kamu dan saya. Mari kita semangat. Tuhan berkati kita semua. Amin.